Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini adalah updatean terbaru perihal video yang kemarin saya bahas mengenai seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai sopir truk dan dia melakukan ujaran yang menghina iman kita orang Kristen. Nah, berikut ini adalah updatean terbarunya. Seperti yang ada di layar, di dalam video ini diuraikan sebuah narasi seorang supir yang viral karena melakukan pelecehan terhadap agama Nasrani. Nah, ini menjadi catatan dulu ya, bahwa Nasrani dan Kristen itu tidak sama, yang benar adalah Kristen. Kini telah diamankan pihak kepolisian. Mari kita simak sama-sama ya teman-teman, Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar. Atas kata-kata apa tadi Om? Iya, tadi saya bilang kata-kata kotor dan minta maaf. Kotornya seperti apa tadi? Bagaimana? Bahasa tadi apa? Aku bilang seperti apa tadi? Kotornya seperti apa tuh? Apa tadi? Tadi saya bilang apa? Bukan ada Yesus asu. Dia pura-pura lupa lagi. Kita punya Tuhan. Oke teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi ini fotonya beliau ya. Ini sepertinya sedang berada dalam sebuah ruangan. Apakah ini di kantor kepolisian? Saya kurang tahu. Tetapi di belakangnya beliau ini nampak tembok ya. Lalu kemudian juga di sini ya ada beberapa orang yang dibatasi ya dengan jeruji besi ya. Kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di layar. Lalu kemudian di sini ada sebuah narasi diuraikan begini. Insiden ini terjadi ketika kemacetan melanda wilayah Jalan Sultan Syahrir menuju arah Kuda Mati akibat adanya acara keagamaan Katolik berupa pengarakan patung Bunda Maria. Lalu kemudian sejumlah kendaraan termasuk truk terpaksa dialihkan melalui jalur alternatif di Jalan Blorep. Namun jalur tersebut juga mengalami kemacetan yang memaksa para pengendara untuk memutar arah melalui Jalan Cikombong menuju Kelapa Lima. Nah, ini kronologinya ya teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi nanti untuk lebih jelasnya juga Bapak Ibu bisa melihat ya di video kita sebelum ini, saya sudah bahas kemarin. Lalu kemudian dalam situasi itulah, menurut saksi mata yang juga merupakan sesama sopir, terdengar seorang pengemudi truk berteriak dengan nada keras, "Mutar balik, itu acara Yesus ASU." Ini dia kawan-kawannya seperti yang ada di layar. Lalu kemudian ucapan itu terdengar jelas oleh sejumlah pengendara lain yang berada di lokasi. Salah satu saksi kemudian menghentikan sopir tersebut untuk meminta pertanggungjawaban atas kata-kata yang dinilai menghina Tuhan Yesus dan melukai perasaan umat Kristen. Lalu lebih lagi di sini dinarasikan bahwa menanggapi kejadian ini, masyarakat Merauke mengeluarkan pernyataan resmi mengecam keras tindakan tersebut. Ya, mereka menyatakan bahwa ucapan itu tidak hanya menyakiti umat Kristiani, tetapi juga mengganggu semangat toleransi dan kehidupan harmonis antar umat beragama yang selama ini dijaga di bumi Animha. Kami menyerukan agar pelaku diproses secara hukum sesuai pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Lalu kemudian di sini lagi disampaikan bahwa selain itu masyarakat Merauke dan Papua pada umumnya juga diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi ataupun terpengaruh untuk melakukan aksi balasan terhadap ucapan dari bapak yang bekerja sebagai sopir truk tersebut. Mereka menegaskan bahwa kebebasan berbicara bukanlah hak untuk menghina simbol agama manapun. Ya, lalu kemudian teman-teman Bapak Ibu sekalian, di sini juga diuraikan lagi bahwa kami berdiri bersama semua umat beragama dalam menegakkan keadilan dan perdamaian. Lalu kemudian diuraikan di sini teman-teman, perihal uraian ini ya, juga dikatakan bahwa belum ada ya pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait proses hukum terhadap pelaku. Namun masyarakat berharap tindakan tegas dapat diambil demi menjaga keharmonisan dan mencegah terulangnya hal yang serupa. Nah teman-teman, seperti yang ada di layar ya, jadi ini kemudian direaksi oleh banyak pihak, terutama dari saudara yang beragama Kristen, dan ini diposting 20 jam yang lalu sudah disukai 2049 pengguna media sosial dengan macam-macam komentar ya dari pengguna media sosial. Ada yang memaafkan, lalu kemudian juga ada yang bilang memaafkan tetapi proses hukumnya haruslah berlanjut. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah jelas sekali ya berdasarkan seperti yang ada di layar, narasi ataupun perihal kronologi dari kejadian itu. Memang ini mengherankan sekali ya. Kenapa kemudian karena kekesalannya ya, ini dia mengucapkan kata-kata yang seperti itu.
Nah, kawan-kawan sekalian jelas ya bahwa yang sedang menyelenggarakan acara itu di sini adalah keagamaan Katolik berupa pengarakan patung Bunda Maria. Lalu yang dia hina adalah Tuhan Yesus. Nah, ini kan sesuatu yang sangat disayangkan sekali ya. Kan yang sedang melaksanakan acara bukan itu. Yang sedang melaksanakan acara ya ini, keagamaan Katolik berupa pengarakan patung Bunda Maria. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, perihal penggunaan fasilitas umum ataupun jalan raya ketika ada aktivitas keagamaan tertentu itu bukan sesuatu yang baru, meskipun ya ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju mengenai hal tersebut. Tetapi ketika setuju ataupun tidak setuju bukan berarti kita punya kewenangan dengan semena-mena, dengan seenaknya saja melakukan ujaran yang kemudian menghina keyakinan umat lain, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita harus objektif dulu ya, objektif dulu menilai bahwa yang sedang menyelenggarakan acara adalah keagamaan Katolik berupa pengarakan patung Bunda Maria. Jelas di sini yang menyelenggarakan acara itu jelas ya. Tapi yang dia hina adalah pribadi Tuhan Yesus. Nah, ini bagaimana coba ya? Jadi memang ini kalau dipikir-pikir lagi, ini adalah ekspresi dari ketidaksenangan ataupun bahkan bisa disebut sebagai ekspresi dari kebencian ya terhadap ya iman kita orang Kristen. Nah, memang pada akhirnya ini memunculkan beragam reaksi, terutama dari saudara yang beragama Kristen yang ada di Indonesia bagian timur ya. Tadi diuraikan perihal saudara kita yang ada di Merauke ya, teman-teman, seperti yang ada di layar tadi ya, di Merauke dan juga di Papua, yang mengharapkan tindakan tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku di bangsa kita di Indonesia agar kemudian ucapan-ucapan seperti ini tidak lagi terulang di masa depan. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita lihat ya videonya beliau ini ya, si Om Supir ini, sebenarnya kasihan kawan-kawannya. Mungkin dia ini ada berkeluarga, ada orang yang kemudian harus dia berikan nafkah. Tapi dengan dia terjerat ucapannya sendiri, nah ini kan sesuatu yang sangat disayangkan sekali ya. Kasihan sebenarnya kawan-kawannya. Saya kasihan tadi lihatnya ini, aduh, ya. Tapi ada apa yang menyelenggarakan acara? Siapa yang dihina malah Tuhan? Nah, ini kan kelewatan memang ya ucapan seperti itu ya. Menyamakan Tuhan ya, Yesus Kristus yang kita percaya sesuai pernyataan Alkitab dengan seekor itu kawan-kawannya ASU. Kan dia sebutnya begitu, Yesus ASU. Karena dia kesal, dia marah perihal ya jalan menjadi macet dan dialihkan ke jalan yang lain. Nah, inilah teman-teman sekalian ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Silakan dipaparkan pada kolom komentar yang tersedia. Dan apakah kalian setuju mengenai penggunaan jalan umum ketika ada aktivitas keagamaan? Kalau setuju ya silakan, tidak setuju juga silakan. Tetapi apapun respon dan sikap kita terhadap itu, ya sikap menghormati tetap saja harus dikedepankan. Terima kasih, salam sejahtera, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.